alhamdulillah banyak teman-teman yang menyumbang 100.000 semen 2 bantal, ada yang 3 Oke. sampai GRC ada sumbang 3 ampa. Alhamdulillah, berarti Tuhan ini maka yang maha sempurna. Kan cuma 3 hari baru dia sudah datang, dia bilang ibu besok mau tambun itu yang di belakang bagian mau ambil. Ya alhamdulillah itu sudah. Yuk ambil posisi. Garis depan hari ini saya mengundang figur atau sosok orang yang lagi banyak diperbincangkan di portal Gorontalo. Karena beliau ini banyak memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang bisa dibilang susah ekonominya di bawah. Kita memperkenalkan dulu. Ada Pak Al-Ghazali Katili. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ini kalau boleh dikasih keras sedikit. Ya. Ya. Oke, ada Ibu Karlina Lahabu. Ini Ibu Karlina Lahabu ini salah satu orang yang sudah dibantu oleh Pak Al-Ghazali. Saya panggilnya Ibu Karlina. Oke, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Baik. Ya semangat ini. Oke, harus semangat pagi-pagi. Semangat. Saya panggilnya Ibu Lina sama Pak Al. Ya. Supaya lebih dekat saja tuh. Iya. Bagaimana? Dingin pagi-pagi ke sini tuh ke studio. Ya. Iya. Ini jauh dari Kampung Jawa. Ini Pak Al dari Isimu. Saya mau ke Ibu Anu dulu. Atau saya ke Pak Al dulu ya? Ibu dulu? Iya. Oke. Saya ke Ibu dulu ini. Iya. Ibu Lina ini kan profesinya membawa bentor. Tidak bisa dibilang abang bentor ini karena perempuan. Iya. Iya. Kalau dipanggil Ibu bentor ya mungkin ya. Iya. Pokoknya profesinya membawa bentor. Iya. Tapi Ibu Lina ini juga sudah single parent dan memiliki 5 anak. Iya. Nah, ini katanya Ibu Lina tidak memiliki rumah yang layak. Sehingganya Pak Al melihat itu dan memberikan bantuan, membangunkan pondasi dan sekarang lagi berjalan proses pembangunan rumahnya. Tapi saya mau tanya dulu ke Ibu Lina. Iya. Emang kalau di desa tidak dapat atau tidak terdata sebagai penerima bantuan begitu? Ada sih. Cuma nanti sudah tahap kedua ini. Baru disuruh bikin pondasi dulu. Disuruh bikin pondasi dulu, baru. Yang pertama itu belum dibagikan ini sertifikat lo tanah belum dibagi, masih budel dengan orang tua. Oke. Justru itu bikin surat dari desa. Baru sekarang sudah ada sertifikat lo tanah. Oke. Alhamdulillah sudah ada. Ya. Jadi ada itu sertifikat tanah, tinggal apalagi persyaratan yang perlu dilengkapi biar mendapatkan bantuan rumah layak huni dari. Ya kalau di ini sih bikin rumah tidak mampu. Kalau cuma nafkah anak ada. Oke. Ya cuma sedikit-sedikit kasih makan anak. Alhamdulillah anak-anak sehat. Ada sekolah. Iya ada sekolah semua. Oke. Proses pertama kan katanya belum ada sertifikat tanah jadi sudah urus. Sekarang sudah ada sertifikat tanah. Iya. Nah katanya harus bikin pondasi lagi baru dapat bantuan lagi. Begitu regulasinya. Iya. Begitu aturannya. Iya cuma yang harus disyaratkan begitu ya. Iya. Dari desa. Yang bilang begitu siapa? Dari Kadus sendiri. Kepala dusun. Iya. Ini perlu dikonfirmasi mungkin Pak Al. Apa memang benar harus ada pondasi dulu baru bisa dikasih bantuan? Ya kalau setahu saya biasanya rumah itu kan dikasih bantuan satu kali dengan pondasinya ya. Iya. Tapi tidak tahu seperti apa juga. Saya belum mengerti ke
urusan sana. Iya. Cuman alhamdulillah Ibu Lina sekarang sudah dapat bantuan secara pribadi dari Pak Al. Pak Al ini. Pak Al. Ini saya panggil Al ini. Al Ghazali ini nama arti sebenarnya. Anaknya Ahmad Dhani ya. Oke, bagaimana perasaan Ibu Lina setelah bagaimana dulu pertemuan pertama ini? Ya, Pak Al ini datang dulu atau Ibu Lina ini posting foto rumah di Facebook atau bagaimana sampai Pak Al ini datang? Saya itu kaget. Dia bilang Datang tiba-tiba? Tiba-tiba itu dia datang. Jam berapa datang? Pagi? Jam-jam 11 itu Pak Ali. Jam 11 siang? Iya. Tiba-tiba datang Kebetulan baru sampai dari Bentor itu saya. mencari? Iya. Oke, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Iya. Baru apa dia bilang? Dia bilang kan cuma 3 hari baru dia sudah datang. Dia bilang Ibu besok mau tambun itu yang di belakang begini mau ambil. Ya alhamdulillah itu sudah. Tidak, maksudnya tidak ada kecurigaan. Siapa ini tuh? Iya saya itu tidak keluarga, tidak saudara. Cuma kaget saya itu. Kaget. Iya. Kagetnya bagaimana? Jangan sampai ini orang bakal toh. Ayo cuma cari muka atau apa. Cari muka atau mau baculik ini anak-anak yang ada kasih hidup kasihan toh. Iya. Tapi bagaimana sampai percaya? Bagaimana sampai percaya sama tipe Al ini? Saya bilang Pak, makasih banyak ini Pak. Saya ini bersyukur sekali kalau Bapak yang menolong sama saya. Ya alhamdulillah. Biar basah sampai rumah itu Pak. Tetap saya di rumah. Kondisi rumahnya bagaimana itu? Ya Parah. Atap rumbia Parah sekali. bolong-bolong. Iya bolong-bolong. Kalau sudah hujan mau dipanjat saya itu kalau atau tidak anak yang mau bapak panjat itu di atas kasih baik Mau tampal dengan kertas men atau apa. kardus. Iya. Gitu ya. Dindingnya pitate. Kita teh. Oke, saya sudah bisa membayangkan. Mungkin nanti kita bisa tampilkan di layar kita juga. Ada Mas Ilham nanti yang sebenarnya sudah seharusnya masyarakat seperti ini yang mendapatkan perhatian dari pemerintah desa ya. Kalaupun pemerintah kabupaten ataupun itu sudah ada itu bantuan, cuman ya biasanya ada ada sesuatu yang terjadi di bawah dan itu harus diklarifikasi bagus. Tapi memang ini adalah penerima bantuan, cuman karena belum bisa bikin pundasi, jadi belum bisa cair juga itu dana bantuan untuk pembangunan rumah ya. Oke, ini sudah ada bantuan dari Pak Al. Syukur alhamdulillah. Anak-anak sekolah Ibu? Iya ada sekolah. Yang pertama sekolah masuk SMP. Iya. Sekarang kan sudah banyak dana BOS ya kan, bantuan-bantuan beasiswa. Yang kedua? Yang kedua kelas 5. Kelas 5 SD. Iya. Ketiga kelas 2. Oke, terus? Yang terakhir yang keempat ini semua masuk SD kelas 1. Umur berapa? 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Yang terakhir? Yang terakhir 11 bulan. Jadi rentetannya ini padat sekali ya? Iya. Oke. Jadi ibu ini Wonder Woman sebenarnya. Wanita kuat ya? Iya. Mencari nafkah untuk anak-anaknya, terus harus berjuang juga memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah ya, menggantikan posisi sebagai seorang ayah yang memang figur ayah juga itu penting dalam sebuah keluarga karena dimanapun anak-anak itu mencari sosok ayah yang bisa melindungi mereka. Tapi ya saya juga mendoakan Ibu Karlina ini bisa anak-anaknya bisa sukses, insya Allah bisa menjadi orang-orang yang terutama jadi orang alim dulu ya. Kalau alim pasti sukses, pasti jadi baik. Biasanya ada orang sukses tapi tidak jadi alim. Oke, saya ke Pak Al Ghazali Katili. Iya. Nah, Pak Al Ghazali Katili ini orang Isimu. Iya. Tapi katanya asli Kota Gorontalo. Iya. Di Kelurahan Buladu. Iya. Oke, tapi biasanya Katili itu ada dari bagian Bone Bolango juga mereka. Iya, ada situ, Pak. Oke, nah ini saya mau tanya banyak ini soal bagaimana Pak Al Ghazali ini pertama kali katanya saya dapat info
Pak Al ini sudah memberikan bantuan 30 rumah kepada masyarakat yang benar-benar susah. Dan Ibu Carolina Lahabu ini Yang terakhir. yang ke-30. Iya. Nah, saya mau tanya dulu. Pekerjaan Pak Al ini apa? Pekerjaan saya itu Tadi kalau kita ngobrol-ngobrol cuman sekretaris sana ya? Iya. Sekretaris Karang Karang Taruna. Taruna, Kecamatan Tibawa. Ini bagaimana bisa membantu 30 rumah, membangunkan pundasinya sampai berdiri rumah, tapi Pak Al Ghazali sendiri, ya sorry, bukan memandang enteng ya, Iya, iya. tapi kan juga orang berpikir bangun rumah ini tidak gampang, Iya. tidak gampang kan? Iya, iya. Ah, bagaimana awal mula niat baik dari Pak Al ini mau membantu orang susah? Iya. Awalnya itu Pak dari kita kumpul-kumpul bareng di warung kopi Oke, warung kopi di mana? di Isimu. Di SIM. Oke. Ya. Mm-mm. Kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Teman-teman bilang kita kumpul uang. Tahun berapa ini? So 3 tahun ini Pak. 3 tahun yang lalu. Iya. Ngobrol ini. Iya. Ini permulaan pertama. Awal. Mau bahas dulu ya. Iya, mau bahas. Oke. Mereka bilang kumpul-kumpul uang kita sumbang atau apa itu nama? Kongko. Kong. Aha. Mau kasih Pak orang-orang susah. Oke. Saya bilang kalau mau kasih Pak orang-orang susah, kalau cuma mau kasih doi dengan sembako, Mau habis. habis. Dimakan kong jadi kotoran. Iya. Kalau uang habis orang belanja akan toh. Ya. Teman-teman bilang habis Pak Al mau bikin apa doi ini? Kita bilang kita orang bikin sensasi dulu baru. Ah. Sensasi bagaimana Pak Al? Kita buat rumah. Teman saya kaget, Pak Al, rumah itu biayanya banyak. Dari awal pondasi, beli pasir, kerikil, semen, batu. Baru pertama itu timbunan. Baru pertama itu Pak. Kedua lagi beli kayu, beli GRC, seng, belum bayar basi. Paku. Banyak. Kalau mau ambil dengan logika dan pikiran tidak mampu. Tidak mungkin cuma 1 juta. Iya, tidak mampu. Ya, udah bilang habis Pak Al, sudah. Tuhan itu maha kaya, pasti Tuhan mau bantu. Asik. Cuman modal keyakinan ini. Iya, keyakinan. Bismillah Jo. Heeh. Teman-teman bilang, oke, kalau nggak yakin, Bismillah. So yakin ini Pak Al? Iya, yakin. Saya bilang. Oke. Karena kalau rumah itu sampai mati mereka tetap anak-anak mereka kan Bisa tinggal di situ. Iya. Oke, survei dulu di mana? Saya survei pertama itu di Molowahu, Desa Molowahu. Saya survei situ, itu yang tinggal di situ oma dengan opa. Sudah lama tinggal situ, itu atapnya daun kelapa, dindingnya bitate, lantainya tanah. Kita bilang bagaimana bicara ini? Udah 1 juta ini. Yakin bisa. Jadi cuma tak kumpul 1 juta. Iya. Oke, lanjut. Saya bilang Bismillah. 1 juta. Saya ambil akang batu, semen, pasir. Saya posting. Awal ini Pak. Posting. Tapi inspirasi saya itu dari ini itu anak minum kopi. Oke. Istilahnya kalau saya itu di Facebook itu modal kopi. Oke, istilahnya modal kopi. Iya. Saya buat ini, saya posting. Alhamdulillah banyak teman-teman yang menyumbang 100.000 semen 2 bantal, ada yang 3, Oke. sampai GRC ada sumbang 3 ampa. Alhamdulillah berarti Tuhan ini maha kaya, maha sempurna. Oke. Masih banyak orang Gorontalo dan orang Gorontalo baik semua. Iya. Sehingganya pas diposting di Facebook, di portal langsung masuk semua. Iya. Mau bantu ini, bantu ini. Iya. Oke. Terus Pak Al? Dari situ saya bertekad saya keinginan itu Pak, sampai 100 rumah atau 1000 rumah saya buat ini. Target. Target 100 rumah. Wah. Kita bilang bisa ini. Tapi awalnya pakai uang pribadi dulu kan? Iya, uang pribadi kongkong itu. Oke. Kongkong dulu dengan teman-teman, Iya. tapi ada kalanya Pak Ali yang pakai uang pribadi. Iya. Oke, ini Pak Ali memang bukan pengusaha. Bukan pengusaha, bukan anggota dewan, bukan pejabat. Tapi alhamdulillah
Sebuah keyakinan ya. Keyakinan. Oke, terus membantu itu orang tua di Molawahu itu. Ya. Terbangun rumah itu. Ya. Selanjutnya bangun rumah yang di mana lagi? Itu di Isim Utara. Itu Isim Utara itu yang datang ke sana itu rumahnya itu sudah masuk di koran. Dia itu anggota dewan sudah datang ke sana. Pejabat-pejabat, kepala desa, camat, sampai dinas sosial sudah datang ke sana. Tapi itu rumah dekat koala. Sebenarnya itu mendapat bantuan, tapi dia kan tidak ada tanah, dia kan mu'alaf. Oke, jadi memang tidak ada tanah, tidak bisa dibantu oleh karena pemerintah. memang persyaratannya harus ada memiliki sertifikat tanah, toh? Ya. Itu rumahnya sudah masuk di koran, sudah diberitakan, so viral ini rumah. Habis ada yang datang sama saya, Pak Al, itu lagi satu rumahnya sudah dipoto-foto apa semua, tapi apa boleh buat? Itu rumah tidak bisa dapat bantuan karena tidak ada surat tanah, tidak ada tanah lah. Oke. Dari situ bagaimana caranya ini? Yakin lagi. Bismillah. Itu Pak, saya itu ada pegang doi cuma 300.000. 300.000? Iya. 300.000. Dapat bikin rumah? Iya, 300.000 kan. Pertama itu awalnya itu 300.000. Saya ke sana, saya cerita sama dengan itu Kak Oce, itu nama Kak Oce. Kak Oce ini orang mana? Saya ini Pak Al mu'alaf, tidak ada keluarga di sini. Habis Pak, Kak Oce ini rumah 3 kali banjir selesai. Rubuh ini? Rubuh, satu muntah anjir ini. Habis Kak Oce, iya Pak, ini saya tidak ada rumah, saya tidak ada tanah. Nah, sudah survei ke belakang kayak ada dapat lihat tanah kosong. Saya tanya, ini tanya siapa? Ini bilang ini tanyanya Arifin. Tanahnya siapa? Arifin. Ya. Arifin mana? Yang di kompleks itu. Okay. Oh, iya Arifin. Saya ajak Kak Oce ketemu dengan Pak Arifin. Saya bilang Kak Arifin, saya ini mau buat rumah Kak Oce, tapi kendalanya tanah, tidak ada tanah. Habis Pak Al mau bagaimana caranya? Saya bilang begini, Kak Arifin mau jual berapa 1 meter ini tanah? Siapa ti Pak Al mau beli di sampai tanah? Ati Allah, tidak ada keluarga, mu'alaf. Berpikir, begini saja. Saya kasih 4 kali 5 urus di desa. Saya kasih percuma. Subhanallah. Luar biasa. Saya ke sana itu sudah Kak Ipin sudah kasih itu tanah, saya urus di desa. Saya buat surat. Tapi situ banyak kendala Pak. Orang-orang situ tetangga bilang begini. Sedangkan pejabat tidak mampu. Apalagi kau ini cuma anak-anak kecil begini. Jangan cuma di foto-foto, dia bilang. Jangan habis di foto-foto ya. Itu masyarakat bilang sama saya. Angkat dulu ini. Supaya gara-gara. Masyarakat bilang sama saya begitu. Dia bilang, pejabat saja tidak mampu, apalagi cuma anak ini, anak kecil begini. Tunggu dulu, pejabat bagaimana tidak mampu ini? Nah, itu kan banyak sekali yang datang ke sana Pak toh. Habis dia bilang jangan cuma habis dipoto. Sudah lama ya? Sudah lama ini rumah ini habis dipoto. Sudah, saya itu motivasi saya ini, saya tidak marah, saya bilang motivasi saya ini. Itu 300.000 saya belikan batu gunung mau pondasi. Dapat banyak. Batu gunung ini 300.000 dapat banyak. Iya, 300.000. Habis bagaimana ini? Saya posting lagi. Ada lagi teman-teman. Pak Al, di mana ini Pak Al? Aku ketemu sama Ahmed Korapu. Dia perkenalkan begini-begini. Sudah banyak teman lagi ini. Sudah dari situ Pak. Ada banyak sumbang semen, sumbang GRC, alhamdulillah. Itu Kak Oce sudah tinggal di situ dengan anaknya, dengan istrinya. Sudah mereka senang-senang sampai saya dipeluk, mereka menangis. Yeah. Orang-orang telah bilang mau balas yang apa karena ini baik sekali. Saya bilang tidak usah, bahasa sama yang ke sana,
bersyukur Pak Tuhan, saya cuma perantara. Saya bilang sama mereka. Yang bantu juga pasti ada, salah satunya adalah para pejabat itu. Iya. Karena tidak mungkin pejabat juga, cuma memang biasanya mereka tidak mau menampakkan diri. Iya. Ya biasanya cuma titip hamba Allah kan. Iya. Ya, karena tidak bisa menyampaikan bahwa pejabat tidak mampu. Cuman biasanya mereka tidak mau menunjukkan diri saja. Iya. Pemerintah juga seperti itu. Cuma memang pemerintah ya ada regulasi yang tidak bisa mereka langgar kan. Iya, iya. Masa mau kasih, orang juga harus ada pertanggungjawabannya kan. Iya, iya. Mau kasih bantuan tapi tidak ada sertifikat tanah bagaimana? Iya, iya. Mungkin ini yang ditunjukkan oleh Allah lewat Pak Al ini kasih bantuan sama KOC. Iya. Nah, mungkin dari 30 sampai sama Ibu Karlina ini, rumah yang mana yang paling ya sampai meneteskan air mata Pak Al mungkin? Iya, ada rumah yang ke-20. Rumah ke-20 Di itu desa Otopade sana, Bongomeme. Oke. Itu mereka 10 orang tinggal di situ. 10 orang Ya. dengan ukuran rumah bagaimana? Cuma 3x3 atau berapa itu. Sempit sekali. Atapnya cuma daun kelapa. Dindingnya cuma pitate. Lantai tanah. Mereka 10 Pak. Suaminya kerja cuma ambil gaji Pak. Gaji di mana? Suruh ambil gaji cuma tanam milu. Potong padi. Istrinya? Istrinya cuma di rumah. Anaknya berapa? 9. 10. Anaknya 10 Iya. tambah mama papa jadi 12. 12. Sama dengan kesebelasan ini. Iya. Saya situ menangis, saya bilang, kenapa ini pemerintah ini? Ya sama dengan itu istilahnya begitu Pak. Saya tanya-tanya di kompleks itu, kenapa tidak ada bantuan? Mereka bilang, di sini nih Pak, adanya istilah pilih kasih. Pilih kasih. Ya. Sama dengan judul film ini pilih kasih. Iya. Nanti keluarganya mereka nanti itu berikan bantuan. Oh. Begitu. Jadi Pak, ternyata banyak yang begitu juga ya. iya banyak Pak. Di situ itu Pak. Saya itu. Maksudnya bukan cuman di desa itu, mungkin sudah banyak juga Ya, yang terjadi, di bukan desa cuma lain. di Gorontalo. Iya, iya. Biasanya ya ada yang seperti itu. Iya. Dan itu yang harus dirubah. Iya, harus dirubah itu Pak. Jadi pilih kasih DP Iya. keluarga yang dapat. Iya. Itu tidak dapat. Dari situ Pak saya tanya-tanya. Dan itu ditanya langsung oleh Pak Al. Iya. Sama tetangga-tetangga. Sama yang punya rumah. Sudah saya tanya-tanya. Sudah. Saya bongkar DP rumah ini. Ada teman saya tidak percaya. Dia bilang, anak ini Ali, mas tidak mungkin anak ini mau bikin rumah. Pasti Tidak ada uang. tidak ada uang. Kita tidak percaya. Saya ajak dia. Saya ajak teman saya itu. Kenapa doi 500.000? Pegang ini doi 500.000. Kita orang bongkar rumah. Teman saya itu yang namanya Sarip. Totopore Pak, bongkar rumah. Karena ini 12 orang di sini. Karena orang sudah bongkar ini rumah. Mereka tinggal di tetangga. Pak Al. So bongkar ini. Bongkar ini. Totopore Pak. Totopore. Jangan cuma tahu bongkar tidak tahu papasan. Totopore dia. Pak Al. Tidak mampu saya ini. Doi cuma 500.000. Habis ini saya bongkar rumah. Saya ajak sudah ini. Saya bongkar. Dia sebongkar. Sudah. Saya posting lagi. Begini. Banyak yang kasih bantuan. Semen, gerse, begitu. Sudah. Serta ini rumah Subadiri. Teman saya kaget. Ya. Kalau saya begini, Pak Al, saya Tidak mampu. tidak mampu. Sudah berdiri, sudah. Bapak pikir saja paling jadi gila. Jadi gila. Itu teman saya. Habis saya ajak cerita ini. Teman. Iya, ajak cerita begini. Ya, saya tidak mampu, Pak Al.
Sudah jadi rumah, itu tuan rumah datang ke saya. Sudah peluk-peluk saya, sedang anak-anaknya, mereka menangis sujud syukur sama saya. Saya bilang jangan, tidak usah. Habis ada tanya tetangga, ini anaknya ini sudah pernah ke kota atau ke Limboto. Tetangga bilang, Pak, sedangkan mau naik otot belum pernah jalan-jalan. Saya itu berpikir, Pak Al langsung panggil bajalan. Panggil bajalan. 10 anak ini. 10 anak saya panggil 3 mobil, teman-teman saya panggil. Saya telepon teman saya di kota, saya bilang ini saya panggil orang mau ke mall. Nah ya, kemarin saya nanti saya tunggu di sini. Jadi ada panggil belanja di mall. Belanja di mall. Mall ini 10 orang mau belanja di mall ini apa rasa? Mereka tidak mau pulang lagi, sudah paling ya. Karena mungkin belum pernah ya? Iya, belum pernah dorong. Naik oto saja tidak pernah ya? Oto belum pernah. Saya panggil ke mall, belanja. Habis itu ibu. Habis berapa uang Pak Ali? Saya bilang sama ibu, selama ibu hidup ini apa yang ibu pendam di hati? Bilang ibu saya. Saya bilang sama ibu begitu. Ya, apa dia bilang? Ibu bilang itu, dia bilang, Pak, saya ini terpanam di hati saya ini suka beli kompor gas. Kompor gas. Bisa Bu, saya akan mau beli. Saya usahakan. Itu pas itu DP mau pulang ada beli kompor gas. Sampai DP tabung langsung di rumah cuma langsung kasih menyala. Mereka lagi menangis lagi situ. Ya. Ada beli apa di mall? Dompet, snack. Oke. Keperluan buku. DP anak-anak sekolah tuh. Sekolah. Itu Pak. Ya, luar biasa. Maksud Tuhan. Allah Maha Besar. Iya, Maha Besar. Jadi sebenarnya Pak Al ini yang menginisiatif pertama. Iya. Dengan modal pribadi, uang pribadi dulu. Iya. Kalau memang kurang, Pak Al meminta bantuan. Iya. Mau posting di Facebook. Baru dapat kemari tambahan biar cuman bahan toh. Iya. Bahan rumah biarpun tidak berupa uang. Iya. Dan sisanya ditambah lagi oleh Pak Al. Iya. Saya juga bingung, ini Pak Al tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi mampu menambah itu sampai terbangun. Itu kaget saya. Gimana kebesaran Tuhan itu luar biasa. Berarti Pak Al ini kalau bisa dibilang adalah malaikat bagi masyarakat yang ekonominya di bawah. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana pendapat Ibu terhadap ini bantuan dari Pak Al? Saya itu semua merasa senang. Ya, maksudnya ada lagi apa itu? Mau basah-basah dengan hujan. Basah hujan lagi di rumah. Dulu yang 4 rumah juga yang dia mau dapatkan rumah kom di situ. 4 rumah yang mau dapat, termasuk ti Ibu. Termasuk di saya. Tapi belum dipisah ini tanah. Oke. Setelah itu dia bilang nanti tahap kedua juga. Usahakan ibu anak punya Nina bikin ini pendasi dulu, darah pendasi. Iya, insya Allah. Karena belum ada uang berarti tidak bisa bikin pondasi. Iya, tetap di rumah situ. Tetap masih di rumah itu. Yang saya itu lihat fotonya itu sudah kayak udah mau roboh ya. Iya. Tapi sekarang saya lihat sudah ada pondasi, sudah dikerjakan. Anak-anak ibu juga bantu-bantu sama tibasi ya. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah kalau kita percaya bahwa jalan-jalan Allah itu tetap ada, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Pak Al, mungkin targetnya 100. Kalau target 100, apa Pak Al masih mau jadi orang biasa seperti ini? Tidak mau berkeinginan harus menjadi lebih baik lagi dan mampu, intinya orang bilang jadi anggota dewan. Yeah. Jangan-jangan cuma jadi batu loncatan poli ini. Iya, banyak begitu Pak. Saya itu banyak yang ini sama saya. Mereka bilang ini cuma cari muka, cuma ada keinginan. Pernah saya di mana? Di Paguyaman, buat rumah
mereka bilang. Oh jadi sampai Paguyaman juga ini ya? Paguyaman, Kuandang sana. Mhm. Mereka bilang tidak mungkin kau ini kasih bantuan rumah tidak ada kepentingan. Iya. Itu hal tidak logik. Itu saya bilang Pak, kalau saya memang ada keinginan jadi anggota dewan, saya buat rumah di Isimu, dapil Tibawa dengan Pulau Bala. Itu dapil saya. Kalau cuma mau maju ya? Maju. Kalau saya ini Paguyaman, buat apa saya? Bukan dapil saya ini Paguyaman. Gorut lah bukan? Gorut bukan. Kalau memang saya memang keinginan mau maju, cuma jadi anggota dewan. Dapil Tibawa, Pulau Bala Tibawa saya sudah jadi situ. Situ itu rumah. Tapi ini Gorut sampai Paguyaman saya buat ini Pak. Jadi memang benar-benar mau membantu. Iya, saya bilang kalau cuma dia tidak percaya, saya tidak percaya. Kalau diaspirasikan oleh rakyat bagaimana? Ya. Saya tergantung Tuhan. Kalau Tuhan bilang kehendak Tuhan ya apa boleh buat. Kalau Tuhan bilang maju. Ya. Saya cuma kata hati saja. Kalau kata hati bilang. Tapi sekarang masih fokus untuk membantu orang-orang susah. Ya, orang susah. Ini yang ke-30. Ada yang ke-31 rencananya? Ya, insya Allah. Ada target-target lain ini yang sudah, ini yang mau dibantu lagi. Iya. Nah selain rumah apa yang dibantu? Saya itu Pak, selain rumah, saya itu bantu-bantu orang-orang yang istilahnya orang stres. Tunggu dulu, orang stres ini orang bagaimana? Orang gila? Ya, orang gila dengan orang yang baru-baru Pak, saya ada itu kejadiannya baru-baru. Dia itu stres. Istrinya ada 6. Istrinya kasih tinggal Pak. Istrinya 6. Ya. Istrinya 6 kasih tinggal Pak dia. Iya. Anaknya ada 5. Dia stres, dia sudah pikun. Saya sudah ini namanya kabada. Di mana ini? Di Isimu. Oke. Saya agak sedikit lucu saja dengar istrinya 6. Ya. 6 kasih tinggal pada dia. Ya. Sudah. Ini kabada ini sama dengan anak ini terlantar. Cuma tidur di got, cuma tidur di orang cuma anggap ini apa dia ini. Saya bilang astagfirullahaladzim. Situ hati saya tergerak, saya peluk dia. Karena lalu itu dia Pak karena penyakit perlamen setengah mati mau berjalan. Stroke. Pokoknya dia sama dengan tidak ada yang peduli sama dia. Saya angkat dia, saya ini minta tolong sama teman, saya kasih mandi, kasih makan. Sudah saya tanya-tanya. Tapi akalnya masih mengenali orang. Bisa. Masih kenal ini. Iya. Ini tipe Al dia. Masih dia tahu? Dia tahu. Tidak, biasa kan orang-orang yang sudah begitu kan tidak lagi ada akalnya sudah kadang-kadang. Tapi dia masih dia tahu. Oke. Sudah. So kasih mandi apa semua. Saya gandeng dia. Saya gandeng semua antar pada istri. Mana saya ini istrinya. Istri bilang sudah. Enggak usah antar di sini lagi. Saya enggak perlu dia karena sudah habis harta kan. Aduh, berarti dia ini kaya dulu. Ada oto. Habis manis sepah dibuang. Iya, dipenam. Tapi tabu bale. Bukan perempuan yang dia buang malah dia. Sudah. Dari situ saya antar ke istrinya. Istrinya tidak mau. Saya antar anaknya tidak mau. Saya antar di panti jompo. Panti jompo tidak mau? Tidak mau karena sudah beres-beres di celana. Mereka tidak menerima begitu. Masa? Iya. Panti jompo di mana? Di kota provinsi yang gratis itu. Yang di Andalas? Andalas. Saya ke sana. Orang tidak terima? Tidak bisa dibilang. Dia bilang di sini yang waras bukan yang beres-beres di celana. Astagfirullahaladzim. Saya pulang. Habis saya bilang, hati Allah ini satu ini bagaimana kabar ini? Saya ada inisiatif sendiri. Saya panggil itu teman saya Taib. Oke. Terus kasih tinggal di sini dia di lapangan. Di mana? Di tanpa ganti di lapangan di Isimu tanpa ganti. Saya kasih tinggal di situ. Tidak ada yang mau terima, saya kasih tinggal di situ. Saya bilang
kabar di sini saja. Nanti saya kasih makan. Pagi, siang, malam saya mau antar-antar makanan. Di tempat ganti itu di mana? Di lapangan. Tidak ada rumah? Bukan rumah itu, cuma tempat ganti tempat ganti. Untuk Tempat atlet? ganti atlet. Oh, yang panggung begitu? Iya, tapi dia ada Ada atap. atap. Jadi tinggal di situ saja? Tinggal situ saja. Saya ajak antar-antar makanan. Kalau ini saya kasih mandi, saya pakai popok. Beli popok juga? Beli popok. Ganti makan. Ada berapa baru-baru ini kejadian. Teman saya itu kasih makan pagi-pagi, kan saya kan malam, dia pagi-pagi. Dia antar pagi-pagi, ini kabarnya sudah meninggal. Oh, jadi ini orang kabar ini sudah meninggal Sudah ya? meninggal. Innalillah. Meninggal. Sudah meninggal. Saya telepon, dia telepon saya sama teman saya itu. Pal, ini sudah meninggal. Bagaimana ini? Tetap polisi mau cari orang dua, karena orang dua Yang Mbak urus. yang baru seperti kabar ini. Kita bilang begini saja, kita orang pergi ke polsek, pergi di puskes supaya aman. Dari situ seheboh, banyak orang datang ke situ. Habis keluarganya datang ke sini, keluarganya, istri, anak-anaknya datang. Nanti sudah meninggal baru datang. Mereka menangis, saya bilang. Ya Allah. Tidak ada guna. Tidak ada guna kan? Ya bilang habis. Di situ ada berapa jam? Sekitar 4 jam itu masih di tempat kan. Tidak ada yang mau ngambil. Saya bilang kalau tidak ada yang ngambil ini Mayat? saya ambil, saya ini di rumah. Kubur di rumah? Ini istrinya begini. Dia ada yang anak angkatnya yang ambil di Gorut di Atingkola sana. Ternyata anak angkat yang Ya. anak kandung tidak ya? Anak kandung tidak ada, dengan adik-adiknya tidak ada lagi, tidak ambil. Kan dia ada saudara. Dari situ Pak, ya saya ini memang saya itu bangga Pak, karena Tuhan memang kasih sama saya ini. Keyakinan. Iya, keyakinan. Tunggu, Pak Al, selain itu saya dengar Pak Al juga memberikan bantuan untuk orang-orang yang punya usaha. Tapi DP usaha sedikit bangkrut. Ya. Begitu Pak. Modal uang begitu ya? Iya, modal uang atau saya belikan bahan. Itu tiap bulan saya ini di Facebook itu 20.000 per bulan. Yang suka bergabung silakan. Bantu untuk usaha mereka ya? Iya. Oke, baik. Saya ini begitu. Jadi itu berjalan terus sampai sekarang? Alhamdulillah ini berjalan. Tadi katanya juga ada mau memberikan kesehatan gratis untuk masyarakat di pelosok-pelosok. Pelosok desa yang jauh dari puskes. Kerjasama dengan apa itu? Teman-teman nakes. Iya. Teman-teman perawat. Perawat. Oke, yang mau juga membantu. Iya, yang mau ikhlas. Saya bilang kalau ikhlas ini. Jadi sekarang sudah mulai banyak ini teman-teman Pak Al Ghazali ini ya. Dari mulai sendiri sekarang sudah mulai banyak sekali. Ya. Dari teman-teman perawat juga sudah ada mau bergabung ya. Oke. Dan bahkan sudah merambah ke dunia usaha juga ini model-model yang punya warung ya. Iya. Itu saya alhamdulillah. Ke depan bagaimana harapan Pak Al ini? Ya, saya minta ini pemerintah atau apa ini supaya adil ini. Di Gorontalo ini ya masih banyak itu aplikasi. Oke, itu satu. Kedua, berbuatlah baik untuk sesama. Tanpa harus memandang siapa dia. Mungkin regulasi yang perlu dirubah atau bagaimana mempermudah saja. Ya, mempermudah saja. Karena itu seperti Ibu Lina kan? Ya. Bu Carolina ada tanah, ada sertifikat tapi tidak ada pondasi. Ya. Kalau boleh dibuatkan pondasinya saja sekalian dengan rumahnya. Ya, begitu Pak. Itu ini saya Pak. Insya Allah siapa tahu ada. Insya Allah, amin. Semoga Pak Al Ghazali Katili sukses dan tetap sehat. Amin. Menjalankan aktivitasnya, menjalankan niat-niat baiknya, membantu orang-orang seperti Ibu Lina. Saat ini Ibu Lina kan itu bentor sendiri Ibu. Cuma saudara saya. Yang kontrak. Jadi ini bentor kontrak, ada pinjam sama kakak saya. Mungkin diadakan motor lagi. Insya Allah Pak. 10 tahun ini Pak begitu. 10 tahun. Itu rumahnya begitu. Jadi itu penghasilan bagi dua ya? Iya. Untuk bentor itu. Saya mau kasih sampai kakak, ada yang ada. Oke. Sesuai dengan pendapatan hari-hari. Tapi alhamdulillah saudara-saudari juga masih mau membantu. Masih mau membantu. Oke. Ini cukup panjang pembahasan kita dan
banyak nilai di sini. Ternyata menjadi manusia itu harus yakin dengan sesuatu yang Allah berikan. Iya. Karena rezeki itu Allah berikan sudah ditakarkan Iya. dan tidak akan tertukar. Dan ada banyak orang baik di luar sana, termasuk salah satunya Pak Al-Ghazali. Amin. Jadi Allah memberikan rezeki untuk Ibu Lina lewat perantaranya Pak Al-Ghazali ini. Iya. Jadi insya Allah kita saling mendoakan. Amin. Insya Allah juga teman-teman masyarakat Gorontalo di luar sana bisa menyaksikan ini, mungkin bisa meng-add Facebooknya Pak Al-Ghazali Katili, dan siapa tahu bisa membantu dan bisa bergabung dengan beliau untuk memberikan bantuan-bantuan sekecil apapun itu. Terima kasih sudah hadir di podcast Garis Depan. Iya. Terima kasih. Saya doakan Ibu Lina anak-anaknya sukses, sehat selalu. Pak Al-Ghazali juga, doa terbaik untuk Anda. Amin. Saya Alan Pakaya. Bye.